Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iradahni Pratiwi dari kelas 5E ASP. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Manajemen Budaya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dianut atau diyakini secara bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota organisasi yang baru, yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Budaya organisasi juga dapat dikatakan sebagai nilai dan keyakinan secara bersama yang mendasari identitas organisasi atau norma serta nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar tata tertib organisasi. Budaya organisasi ada tiga tingkatan. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, contohnya kayak cara berpakaian, simbol-simbol fisik, tata ruang kantor, dan perayaan atau seremonial. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, contohnya kayak disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Ini maksudnya adalah adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau customer adalah raja. Selanjutnya, budaya organisasi memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai proses integrasi internal. Maksudnya di sini budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua, sebagai proses adaptasi eksternal. Maksudnya di sini budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada para karyawannya. Ketika organisasi memiliki seragam atau logo, maka ini akan memberikan identitas kepada organisasi tersebut. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem hubungan sosial antarpersonal. Yang keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Di sini ketika visi misi sudah dijelaskan kepada para anggotanya, maka adanya budaya organisasi akan memudahkan para karyawannya untuk memahami visi misi dan tujuan organisasi. Yang kelima, sebagai penentu batas-batas perilaku, dalam arti menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, apa yang dipandang baik atau tidak baik, menentukan yang benar atau salah. Yang keenam, menumbuhkan jati diri organisasi dan para anggotanya. Yang ketujuh, sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, budaya organisasi memiliki 8 aspek. Yang pertama, asas tujuan. Seberapa besar anggota organisasi atau karyawan perusahaan memahami tujuan organisasi. Yang kedua, asas konsensus. Seberapa besar perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, asas keunggulan. Seberapa besar kapabilitas organisasi dalam memotivasi para anggotanya untuk berprestasi menunjukkan performasi terbaiknya. Yang keempat, asas kesatuan. Seberapa besar keberpihakan dan keadilan manajemen perusahaan dalam memperlakukan karyawannya. Yang kelima, asas empirik. Seberapa tinggi komitmen perusahaan untuk menggunakan data empirik dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, asas prestasi. Seberapa besar pengakuan perusahaan terhadap prestasi yang ditujukan anggotanya. Yang ketujuh, asas keakraban. Menyangkut kondisi hubungan interpersonal antara perusahaan dengan karyawannya atau antara karyawannya dengan perusahaan. Yang terakhir, asas integritas. Seberapa besar kesungguhan karyawan dalam bekerja.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, kondisi fisik ditandai dengan kebugaran yang memuaskan, jauh dari sakit dan penyakit yang berkepanjangan dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kondisi mental psikis. Kondisi mental psikis ini ditandai dengan perasaan puas, bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kondisi sosioekonomi dan budaya ditandai dengan adanya jabatan, pangkat, pekerjaan yang memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan minimal sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan khusus. Kebahagiaan dan ketidakseimbangan dalam keluarga dipengaruhi oleh lingkungan hidup yang secara khusus berpengaruh, misalnya lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, hubungan budaya organisasi dengan perusahaan atau organisasi, yaitu budaya organisasi pada hakikatnya adalah pondasi suatu organisasi. Jika pondasi yang dibuat itu tidak cukup kokoh, maka betapapun bagusnya bangunan, pondasi itu tidak akan cukup kokoh untuk menopangnya. Agar hal ini benar terjadi, maka perlu sosialisasi budaya organisasi dengan baik, sehingga dapat terinternalisasi dalam diri para karyawan organisasi. Untuk itu, peran pemimpin organisasi sangatlah penting, baik dalam menanamkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang budaya organisasi tersebut ke setiap karyawannya. Selanjutnya, mengapa banyak perusahaan atau organisasi yang besar memberikan perhatian yang serius terhadap budaya organisasi di perusahaan atau organisasi mereka? Ini dikarenakan budaya organisasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi mereka. Sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan perusahaan atau organisasi tersebut, dan dapat meningkatkan kinerja para karyawannya dan efektivitas perusahaan atau organisasi. Budaya perusahaan yang baik mampu membuat karyawan bekerja secara maksimal tanpa merasa tertekan dan dipaksa. Di sini juga karena budaya perusahaan atau organisasi dapat memberikan pengaruh yang cukup besar, khususnya bila budaya itu kuat. Budaya perusahaan yang kuat dapat mengakibatkan perusahaan mampu meningkatkan daya saing, sehingga dapat mengambil tindakan dan terkoordinasi terhadap pesaing dan pelanggan. Selain itu, budaya perusahaan atau organisasi dapat mengarahkan para karyawan yang mempunyai kompetensi yang lebih untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan. Oleh karena itu, budaya organisasi menjadi perhatian yang serius bagi banyak perusahaan atau organisasi yang besar. Selanjutnya di sini ada contoh budaya organisasi. Contoh yang pertama itu ada kedisiplinan. Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan, misalnya dalam hal ketepatan menyelesaikan order yang diminta, budaya ramah terhadap customer, dan tidak telat datang ke kantor. Yang kedua, pembagian wewenang yang jelas. Kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota organisasi tersebut tidak akan optimal karena kebingungan. Contoh yang lainnya itu seperti budaya organisasi yang ada pada perusahaan Google. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Keragaman dalam organisasi adalah keragaman atau perbedaan-perbedaan antara individu atau kelompok seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, latar belakang individu, keahlian, dan opini yang ada di dalam suatu organisasi. Dan dengan adanya keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan, dan juga dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Ada beberapa aspek yang ada di dalam keragaman organisasi, yaitu umur, jenis kelamin,
ras, etnis, budaya, kemampuan mental dan fisik, keterampilan, keahlian, kepribadian, agama, bahasa, cara berpikir, gaya hidup, gaya komunikasi, gaya kerja, penampilan, pengalaman kerja, asal kebangsaan, dan lain-lain. Pada umumnya ada dua tingkatan keragaman, yaitu yang pertama keragaman level permukaan, yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, kecacatan, yang tidak selalu merefleksikan cara berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Yang kedua, keragaman level dalam, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan. Seiring dengan semakin mengenalnya orang lain dengan baik. Selanjutnya ada beberapa keuntungan dari keragaman dalam organisasi, yaitu yang pertama dapat memunculkan inovasi baru. Melalui perbedaan cara berpikir dan perbedaan pandangan, para anggota dapat memunculkan ide baru yang inovatif. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, dapat belajar karakter dan budaya lain dan juga mendapatkan pengalaman baru dari orang yang berbeda latar belakang. Yang keempat, dapat menghadirkan bakat, keterampilan, dan keahlian. Individu dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat menghadirkan bakat, talenta, skill, keterampilan, dan pengalaman yang berbeda. Hal ini dapat membuat semua karyawan bisa saling belajar satu sama lain selama proses melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, keragaman dalam organisasi juga dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan laba perusahaan. Adapun kendala-kendala pada saat penerimaan keragaman antara anggota di suatu organisasi, yaitu yang pertama, prasangka, yang kedua, kesukuan, yang ketiga, stereotip, yang keempat, kurangnya komunikasi atau interaksi antara anggota, yang kelima, diskriminasi, yang keenam, pelecehan seksual. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu yang pertama, mengurangi prasangka, yang kedua, saling menerima dan percaya dengan orang yang memiliki suku yang lain, yang ketiga, mengurangi stereotip, yang keempat, meminimalkan miscommunication dengan orang lain, yang kelima, tidak membeda-bedakan orang lain, yang keenam, membangun hubungan dengan beragam orang, yang ketujuh, meningkatkan perlindungan. Adapun contoh keragaman di sebuah tempat kerja, misalnya keragaman dalam hal umur, jenis kelamin, ras, etnis, pendidikan, regional, dan lain-lain. Contoh nyatanya yaitu seperti Louis dan Carol adalah rekan kerja yang sekilas mereka tampak memiliki kesamaan. Louis adalah pria lulusan sarjana yang masih muda dan baru dipekerjakan. Dia dibesarkan di sebuah lingkungan yang berbicara bahasa Spanyol di Miami, sedangkan Carol adalah wanita yang lebih tua dan memiliki masa kerja yang lebih lama. Dia dibesarkan di pinggiran Kansas, serta menduduki level di perusahaan saat ini karena usahanya menapaki karir dengan memulainya sebagai lulusan SMA. Pertama, kedua rekan ini mungkin mengalami beberapa perbedaan dalam latar belakang pendidikan, etnis, regional, dan jenis kelamin. Meskipun demikian, seiring mereka mengenal satu sama lain, mereka mungkin menemukan bahwa mereka berdua sama-sama berkomitmen pada keluarganya, berbagi satu pola pikir yang sama mengenai masalah-masalah pekerjaan yang penting, suka bekerja secara berkolaboratif, dan berminat pada penugasan internasional di masa yang akan datang. Kesamaan level dalam ini akan menutupi perbedaan yang lebih superficial di antara mereka, dan riset menyatakan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, mengapa pimpinan organisasi harus memberikan perhatian terhadap keragaman dalam organisasi mereka? Ini dikarenakan keragaman dalam organisasi dipandang sebagai fondasi untuk inovasi dan kreativitas, dan juga berdampak kepada keuntungan kompetitif. Dan juga keragaman dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan organisasi yang merupakan komponen penting dari kesuksesan. Oleh karena itu, pimpinan organisasi harus memberikan perhatian terhadap keragaman dalam organisasi mereka. Ini saja jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.